Ada saatnya kamu harus meninggalkan seseorang agar dia merasakan betapa berharganya kehadiranmu. Ada orang yang begitu sombong memperlakukanmu, menganggap kamu akan selalu hadir, selalu mengerti, selalu berkorban, dan tidak pernah pergi. Tapi seringkali manusia lupa, bahkan yang paling sabar pun punya batas. Yang paling pengertian pun bisa rapuh. Dan yang paling mencintai bisa benar-benar hilang. Kita sering mencintai dengan tulus, berharap bahwa cinta kita cukup untuk membuka matanya, bahwa kesetiaan kita akan membuatnya sadar. Namun kenyataannya, ada orang yang baru bisa menghargai setelah kehilangan. Ketika kamu akhirnya pergi, bukan karena berhenti peduli atau membenci, melainkan karena kamu sudah terlalu sering terluka. Kamu telah terlalu lama dianggap sepele dan tidak dihargai. Mereka tidak akan sadar selama kamu masih ada, karena manusia cenderung menunda rasa penyesalan hingga semuanya sudah terlambat. Hingga tak ada lagi pesan yang dibalas, hingga tak ada lagi suara yang terdengar, hingga yang mereka cari tak lagi ingin ditemukan. Itulah ironi kehidupan. Orang yang kamu cintai sepenuh hati bisa menjadi sosok yang paling mengecewakanmu. Orang yang paling kamu dukung bangkit mungkin menjadi yang pertama menjatuhkanmu. Tetapi ini adalah cara semesta mengajarkan bahwa tidak semua cinta saling menguatkan, bahwa tidak semua pengorbanan dihargai, dan bahwa tidak semua perjuangan layak untuk diperjuangkan. Jika hari ini kamu sedang menjauh dari seseorang yang pernah kamu cintai begitu dalam, itu bukan karena kamu berubah, melainkan karena dia tidak pernah menjaga hubungan itu dengan sepenuh hati. Berhentilah merasa bersalah. Kamu tidak sedang menjadi jahat. Kamu sedang merawat dirimu sendiri dan mencoba pulih. Percayalah, rasa sakit itu akan sampai padanya juga, bukan karena balas dendam, tetapi karena ia akan dihantui oleh kehilangan yang ia ciptakan sendiri. Kamu dulu adalah tempat perlindungan baginya, pelipur lara di saat sulit, dan satu-satunya alasan dia bertahan. Namun kini, kehadiranmu telah hilang, dan itulah hukuman terbesar baginya. Kehilangan seseorang yang tulus adalah kehilangan yang tidak dapat digantikan oleh siapapun. Seseorang mungkin menemukan pengganti, tetapi ia tidak akan menemukan ketulusan sepertimu. Ia mungkin mencoba melupakanmu, tetapi bayanganmu akan tetap muncul di malam paling sepi dan saat-saat paling rapuh ketika ia mulai sadar bahwa segala yang ia cari pernah ada dalam dirimu, dan ia telah membuangnya. Biarkan dia melalui rasa bersalahnya sendiri tanpa campur tanganmu. Kamu tidak perlu membuktikan apa-apa atau menjelaskan diri. Fokuslah pada hidupmu dan bangun kembali dirimu. Ketahuilah bahwa pembalasan elegan bukanlah melalui amarah atau drama, melainkan melalui kehilangan versi terbaik dirimu. Versi yang pernah begitu mencintai tanpa syarat. Dulu, kamu adalah rumah baginya. Tempat ia kembali saat segalanya terasa berat. Tempat ia merasa aman saat semua orang menjauh darinya. Meski hatinya pergi ke banyak tempat, kamu tetap ada untuknya tanpa menuntut balasan apapun. Kamu hanya ingin ia bahagia, dengan tulus dan sepenuh hati. Namun itulah letak masalahnya. Terlalu lama menjadi rumah tanpa pernah diberi prioritas. Terlalu sering membuka pintu tanpa dianggap sebagai sesuatu yang berharga. Orang seperti itu tidak menyadari arti rumah saat rumahnya masih berdiri kokoh. Ia berpikir rumah akan selalu ada, selalu memahami, dan tidak akan pernah runtuh. Sekarang giliranmu untuk melangkah maju. Biarkan dia belajar dari penyesalan yang datang terlambat. Kamu layak mendapatkan cinta yang lebih baik, dari dirimu sendiri maupun dari orang lain yang benar-benar menghargai kehadiranmu. Dia tidak menyadari bahwa setiap luka yang kamu tahan, setiap kecewa yang kamu pendam, dan setiap air mata yang kamu sembunyikan perlahan menggerogoti pondasi hubungan itu. Hingga akhirnya semuanya runtuh, dan ketika dia ingin kembali, semuanya sudah terlambat. Dia mulai mencari tempat baru untuk bersandar, berharap menemukan kenyamanan yang sama. Tapi tidak ada yang seperti kamu, tidak ada yang bisa setenang dirimu, tidak ada yang mampu sehangat caramu menerima semua lukanya. Kini dia tersesat, berkelana dari satu pelarian ke pelarian lain dengan harapan bahwa rasa yang hilang bisa ditemukan di tempat lain. Namun, yang dia cari sebenarnya bukan orang baru. Ia menginginkan versi dirimu yang dulu, yang sayangnya telah pergi. Kamu tidak lagi menjadi sosok yang sama atau berada di tempat yang sama. Kamu telah selesai menjadi rumah bagi seseorang yang tak pernah sungguh-sungguh ingin tinggal. Mungkin sekarang dia mulai merasakan sepi, mulai merasa ada sesuatu yang hilang, tetapi bukan karena kamu jahat atau kamu berubah. Dia hanya mulai menyadari bahwa rumah yang pernah dia abaikan adalah satu-satunya tempat yang benar-benar menerimanya tanpa syarat.
Penyesalan itu kini mengikutinya seperti bayang-bayang, bukan karena kamu membalas dendam, tetapi karena dia tahu kesempatan itu tidak akan pernah datang dua kali. Jadi, jika dia mencoba mengetuk pintu yang dulu ditinggalkan, jangan terburu-buru untuk membukanya kembali. Kamu bukan lagi tempat singgah bagi seseorang yang hanya datang saat membutuhkan. Kamu adalah seseorang yang sedang membangun ulang hidupmu, menjadi lebih kokoh dan utuh untuk dirimu sendiri. Pelajaran ini akan menghantui dirinya lebih dalam daripada semua kata-kata yang bisa kamu ucapkan. Semakin kamu memilih untuk tetap tenang, semakin dia dihantui oleh ingatannya sendiri. Orang-orang yang pernah menyia-nyiakanmu biasanya tidak langsung sadar. Awalnya mereka merasa bebas, ringan, seolah kehilanganmu adalah keputusan yang tepat. Dia terbuai oleh pikiran bahwa kamu terlalu baik, terlalu sabar, terlalu mendiam saat dilukai. Namun sebenarnya itu adalah cara paling lembut untuk merespon, tanpa dendam, tetapi dengan keteguhan. Tidak ada balasan yang lebih menyakitkan selain kehilangan seseorang yang tetap tenang saat ditinggalkan. Mereka kerap berpikir bahwa kamu akan memohon, menangis, atau merayu agar mereka tetap tinggal. Namun saat kamu tidak melakukannya, justru pergi dengan penuh ketenangan, itu menimbulkan banyak pertanyaan dalam benaknya. Mengapa dia tidak mencariku? Mengapa dia bisa setenang itu? Apa aku tidak cukup penting baginya? Dari sinilah penyesalan memulai langkahnya. Bukan karena kamu jahat, melainkan karena kamu tidak memberi ruang bagi mereka untuk merasa benar. Diamnya kamu menjadi medan sunyi yang membuat mereka terusik oleh pikirannya sendiri. Bayangan tentangmu hadir tanpa diminta. Rasa bersalah tumbuh bukan karena kamu meminta balasan, tetapi karena dia tahu kesalahannya sendiri. Kamu tidak berperan dalam permainan balas dendam. Kamu memilih untuk keluar dari lingkaran drama dan keresahan itu. Dan di saat dia akhirnya menyadari bahwa kamu adalah satu-satunya ketenangan yang pernah dia miliki, semuanya sudah terlambat. Dia mungkin mencoba menutupinya dengan orang baru, cerita baru, atau kebahagiaan palsu. Tetapi malam akan selalu membawa pikirannya kembali padamu, pada seseorang yang tak pernah membuatnya merasa kecil, seseorang yang tetap mencintai meski tak dihargai, dan seseorang yang akhirnya memilih untuk diam karena sakit hati terlalu mendalam. Ketika hari ini kamu memilih untuk tetap tenang dan melangkah maju, itu bukan kelemahan. Itu adalah bentuk kekuatanmu yang paling nyata, kekuatan untuk meninggalkan sesuatu yang tidak lagi memberikan kebahagiaan tanpa kehilangan martabatmu sendiri, kekuatan untuk tidak membalas, tidak menyindir, dan tidak menjelaskan. Sebab kamu tahu bahwa waktu akan berbicara lebih keras daripada mulutmu, dan suara waktu itu perlahan akan menuntunnya pada kesadaran. Kehilanganmu adalah konsekuensi dari tindakan yang sudah dia bangun sendiri. Ketika kamu berhenti hadir, barulah dia memahami nilai kehadiranmu. Orang yang terlalu terbiasa dengan kehadiran sering menganggapnya sebagai hal biasa, seolah kamu akan selalu ada, siap memahami, meski saat itu kamu sendiri sedang membutuhkan pengertian. Mereka lupa bahwa keberadaanmu bukanlah sebuah kewajiban. Kamu memilih bertahan bukan karena tidak mampu pergi, tetapi karena hatimu terlalu tulus untuk meninggalkan seseorang dalam kejatuhannya sendirian. Namun, segalanya berubah ketika kamu benar-benar memutuskan pergi, tanpa amarah, tanpa dendam, melainkan dengan kesadaran bahwa dirimu juga berhak merasa cukup. Saat itulah dia mulai merasakan kehilangan akan sesuatu yang tak tergantikan. Bukan karena kamu sempurna, tetapi karena ketulusan yang kamu beri tidak pernah ia temukan di tempat lain. Kamu yang sabar menghadapi kekacauannya, diam walau disakiti, dan tetap peduli bahkan meski diabaikan. Keberadaanmu selama ini adalah pelindung yang tak terlihat, satu benteng yang menjaga tanpa pernah ia sadari. Tapi saat pelindung itu pergi, kehampaan mulai menghantui. Dia teringat pada hal-hal kecil, suaramu yang menenangkan, pandanganmu yang hangat, perhatianmu yang tulus, dan caramu tetap ada meskipun ia terus berusaha mendorongmu pergi. Nilai seseorang seringkali baru benar-benar terasa ketika kehadirannya sudah tiada. Itulah yang dia rasakan sekarang. Kamu telah pergi. Tidak ada lagi kabar spontan, pesan panjang penuh ketenangan, atau perhatian sederhana seperti bertanya apakah ia sudah makan. Bahkan doa-doa kecilmu yang diam-diam memeluknya kini lenyap. Dan dia mulai mengerti bahwa dirimu adalah sesuatu yang tidak bisa ditemukan dimanapun, sesuatu yang tidak dapat diganti atau dibeli. Sekarang dirimu hanya tinggal menjadi kenangan, kenangan yang bukan manis, melainkan bayangan yang menghantui karena dia tahu kamu tidak akan kembali. Sementara kamu telah bangkit,
dia masih terjebak dalam luka yang ia bentuk sendiri. Dulu, kamu pernah merasa hancur, pernah tenggelam dalam malam-malam panjang dengan air mata tak berujung dan hati penuh tanya, mengapa aku yang setulus ini malah disia-siakan? Namun lihat dirimu sekarang. Kamu bukan lagi versi lama yang bergantung pada kebahagiaan dari seseorang yang bahkan tidak tahu menghargaimu. Kamu sudah tumbuh, belajar berdiri sendiri, dan tidak lagi menjadikan dia pusat dari segalanya. Tanpa maksud membuktikan apapun, kamu sadar bahwa hidupmu terlalu berharga untuk dihabiskan menunggu seseorang yang tak pernah benar-benar memilihmu. Di sisi lain, dia masih sama, mencoba mengisi kekosongan itu dengan hal-hal semu, orang baru, pelarian sesaat, atau kesibukan yang dipaksakan. Tapi kosongnya hati tetap tidak bisa terbendung. Mengapa? Karena apa yang dia cari bukan hanya kehadiran seseorang, melainkan perasaan tulus yang pernah dia abaikan. Dan perasaan itu hanya kamu yang pernah berikan padanya. Kini luka yang dahulu ia anggap sepele berubah menjadi ganjaran batin, sebuah pahitnya kehilangan sebab tidak ada seorang pun yang mampu mengobati rasa sakit selain kamu, seseorang yang telah memilih melangkah pergi tanpa kembali. Kamu bukan lagi korban dalam cerita ini. Kamu adalah bukti hidup atas kekuatanmu sendiri, sementara dia hanyalah pelajaran tentang kehilangan yang datang terlambat. Jangan kembali. Ketenangan diri yang telah kamu capai saat ini adalah bentuk balas dendam paling damai dan paling berharga. Kamu juga tidak lagi membutuhkan validasi darinya. Dulu mungkin pengakuan, pelukan hangat, atau sekadar kata, "Aku butuh kamu," terasa begitu mendesak bagi hatimu. Tapi kini semuanya berbeda. Kamu sadar bahwa mencari pengakuan dari seseorang yang sejak awal tidak bisa menghargaimu hanyalah jebakan yang membuat dirimu kehilangan nilai diri sendiri. Sekarang kamu belajar untuk merasa cukup meski tanpa disanjung, berdiri tegak meski tanpa digenggam. Kamu telah menjadi versi terbaik dirimu sendiri, tanpa menggantungkan kebahagiaan pada orang lain. Dan itulah cara terbaik untuk melanjutkan hidup. Dalam kediaman dan ketenangan hati, kamu menemukan sesuatu yang jauh lebih bernilai daripada sekadar validasi, keutuhan dirimu sendiri. Ironinya, saat kamu sudah tidak lagi membutuhkan kehadirannya, dia justru mulai ingin kembali, seolah hendak membuktikan dirinya. Namun, maaf, kamu telah selesai dengan babak itu. Di masa lalu, dia berpikir kamu akan selalu ada. Kini, dia baru merasakan bagaimana hampa rasanya saat dulu dia bersikap dingin dan acuh tak peduli. Mungkin dia percaya bahwa kamu tak akan pernah benar-benar pergi. Tapi sekarang dia tahu, tidak ada orang yang bisa disakiti terus-menerus lalu tetap bertahan. Kehadiranmu kini menjadi bayang-bayang yang ia rindukan bukan hanya karena kehilangan, tapi karena sadar bahwa kamu membawa sesuatu yang tidak bisa ia gantikan, keikhlasan, kesetiaan, serta rasa tulus tanpa pamrih. Sayangnya, hal-hal yang tulus itu baru terasa sangat berharga ketika semuanya sudah menghilang. Dia akhirnya mengerti bahwa kehilangan paling menyakitkan bukanlah kehilangan seseorang, melainkan kehilangan kesempatan yang dulu ia abaikan begitu saja. Sementara itu, kamu telah menemukan versi baru dari dirimu, lebih tangguh dan damai. Ternyata kehilangan dirinya tidak menghancurkanmu, malah menjadi awal dari kelahiran ulang. Pelajaran terbesar yang kamu dapatkan ialah menjadi seseorang yang hidupnya tidak lagi bergantung pada orang lain. Kamu tak lagi mudah terbawa emosi, tak lagi gampang dikendalikan oleh rasa. Kini, dia melihat versi baru dirimu, lebih tegas, lebih tenang, dan lebih sulit terjamah. Versi yang tahu mana cinta yang pantas diperjuangkan dan mana luka yang harus ditinggalkan. Versi ini membuatnya ketakutan karena dia tahu kamu bukan lagi miliknya. Bahkan untuk sekadar menjadi kenangan pun, kamu telah melampaui batas jangkauannya. Dia mulai membandingkanmu dengan orang lain, namun tak pernah menemukan pengganti yang sepadan. Waktu terus berjalan, kamu tetap teguh di jalanmu, sementara dia mulai mencari cara mengisi ruang hampa dalam dirinya. Namun semua itu sia-sia, karena tidak ada yang menyamai ketulusan yang pernah kamu berikan. Tidak ada yang mampu memahami hanya dengan tatapan tanpa kata-kata. Tidak ada yang bisa memberikan rasa aman seperti yang dulu kamu tawarkan. Sekarang dia sadar, kamu bukan sekadar pasangan, tapi rumah. Sebuah tempat di mana ia pernah merasa diterima tanpa dihakimi. Namun rumah itu kini telah terkunci rapat dan kuncinya sudah kamu buang karena ruang tersebut sekarang hanya untuk dirimu sendiri yang akhirnya mengenali tempat pulang sejati, kedamaian batin. Diamnya dirimu kini menjadi hukuman yang jauh lebih menyakitkan daripada amarah. Kamu tidak membalas tindakan-tindakannya, tidak menyebar cerita buruknya,
dan tidak menyerang balik. Justru dalam keheningan itu, ia semakin terusik oleh kesadaran bahwa kamu sudah mencapai tahap di mana kamu tidak lagi peduli. Dan bagi dirinya, itu lebih menyakitkan daripada segala bentuk kemarahan. Diamu bukan karena lukamu tak ada lagi, melainkan karena kamu memilih untuk menyembuhkan dirimu sendiri daripada menuntut balas dendam. Perlahan-lahan dia mulai dihantui oleh pertanyaan-pertanyaan dalam dirinya. Mengapa kamu terlihat begitu damai? Mengapa kamu tidak bereaksi sebagaimana biasanya? Penyesalan mulai tumbuh dalam benaknya, menggerogoti setiap fragmen sadar bahwa semua ini adalah akibat dari tindakan-tindakannya sendiri. Kamu tidak kehilangan apapun. Justru dia yang kehilangan segalanya. Akhir cerita ini sederhana. Kamu bertahan dan tumbuh. Dia pergi dan kini ingin kembali. Namun kamu sudah memutuskan untuk tidak menoleh lagi. Dia kehilangan sosok paling tulus dalam hidupnya. Seseorang yang siap tinggal meski pernah dilukai tetapi akhirnya pergi tanpa melihat ke belakang. Sementara itu, kamu menemukan kedamaian sejati yang semula kamu kira hanya dapat ditemukan bersamanya. Namun ternyata, kedamaian itu ada dalam pilihanmu untuk mencintai dirimu sendiri. Ketika dia merenungkan hidupnya yang kini kosong, dia akhirnya sadar bahwa kehilanganmu adalah kutukan terbesarnya, sebuah pelajaran yang datang terlambat. Kamu tidak perlu membuktikan apa-apa lagi kepada siapapun. Kehidupan memiliki caranya sendiri untuk mengajari orang-orang yang pernah meninggalkanmu tanpa penyesalan tentang makna kehilangan. Tapi kamu tak perlu menunggu mereka belajar atau menyesal. Karena perjalananmu sudah lebih dari cukup untuk menjelaskan siapa sebenarnya yang benar-benar kehilangan dalam kisah ini. Biarkan dia menghadapi kesepiannya.